Ya Allah, alhamdulillah. Numbali Ludoyo kaya. Musim musibah. Anak wong saleh-saleh nah biasa. Sorot Mbah Yai Malu ndak musibah malah. wal mulku fil bai'i ma'atawa bihi min hawa'ihi kana fitin wa khilli wa inliha ayfi mutadiyat liman farada khiyarun min ba'i'in wa mustahil. Kemudian barang itu ketika masih dalam masa khiyar, ini kepemilikannya ini adalah bagi orang yang berkhiyar. Baik itu baik itu orang yang menjual ataupun yang membeli. Hasil kepemilikan masih dimiliki oleh orang yang memilih khiyar itu. Ya, tangan baik berarti baik, dan tangan mustari ya mustari ini. Wa illa bi angkana al-khiyaru lahuma fa mauqufun. Maka ketika kedua belah itu memilih memilih khiyar sama-sama belum luzum, maka itu nanti kepemilikannya mauquf. Mauquf itu maksudnya tidak boleh diapa-apakan. Fa intama al-bai'u bana annahu ayyulku fi ma dzakara li mustari min khinin aqdi wa ila fil bai'. Kemudian ketika masa khiyar ini habis, maka baiknya ini tam atau luzum. Ini nanti kepemilikannya dimiliki oleh yang memiliki. Dalam artian ketika baiknya ini memang diteruskan, maka itu nanti miliknya mustari, orang yang membeli. Ketika dibatalkan berarti ya kembali milik, tidak kembali berarti ya tetap milik penjual. Wa kanahu lam yakhruj an milkihi, ketika milik masih milik baik, maka dia tidak keluar dari kepemilikannya. Walau farqa fihi baina khiyari syarti wa khiyari majlis wa qulil ahadina bi anna yaqtar al-khar luzumul aqdi wa. Kemudian ini juga tidak dibedakan antara kemudian ini tidak ada perbedaan antara khiyar tadi yang dimaksud khiyar syarat ataupun khiyar majelis, ataupun khiyar itu ataupun salah satunya itu memilih untuk luzum. Itu sih tetap meskipun yang satu sudah pilih luzum, yang satunya belum, maka itu nanti kepemilikannya masih ditangguhkan. Jadi ini lebih lanjut Gus. Sebetulnya sejauh mana pandangan Islam sehubungan dengan seseorang yang dia itu tidak menepati dengan khiyarnya, apakah itu termasuk dosa yang sifatnya biasa atau termasuk dosa yang besar? Maksudnya tidak menepati pilpun? Ya, seperti hanya ingin aturakan itu wau, ternyata di tengah-tengahnya itu terjadi sesuatu pengkhianatan. Wow, nah, masa khiyar itu halal Pak, untuk fasah itu halal. Jadi tidak ada, itu boleh Pak, itu malah hak itu, hakul baik wa hakul mustari. Jadi itu yes, namanya khiyar ya seperti itu, tidak ada yang lain. Justru yang menghilangkan khiyar itu yang dosa. Ketika sudah dibeli tidak bisa dikembalikan, ini yang malah tidak benar sesuai syariat. Masalahnya gini, khiyar itu sendiri saya rasa tidak masuk dari konteks jual beli saja, tapi dari sisi yang umum itu ketika ada seorang wanita itu didekati oleh salah satu anggota STMJ itu untuk melamar. Pulau Maleng. Nah,
jawaban daripada orang tuanya itu Alhamdulillah. ditunggu saja setelah anaknya sebetulnya mau kali jenengan, tapi Tiranto sampunipun lulus. Akan tetapi setelah lulus itu nikah kepada orang lain. Sepindah malih wingi sampun kula aturi khitbah niku kemesunah. Sunah niku berarti wafat pilah niku namung sunah. Jadi yang betul dosa. Wa khasuhu kima bil milkil mabdi li hatimah hukumnya bil milki samani lil akhad. Kemudian ketika ini dihukumi miliknya mabdi, ketika seseorang itu sudah memiliki ketetapan justice bahwa dia yang memiliki barang yang dijual, maka yang satunya adalah pemilik semuanya, pemilik iwatnya. Wa khasu wukifa milkus saman. Kemudian ketika mau kufun tadi, ketika sudah tidak dimiliki, maka itu ya sudah berhenti di sana. Yang saman ya miliknya mustari, mabeknya miliknya bapak. Wa tabiri bimilki lisumuli milkil mabek, wa tabi aula minta biri bimilkil mabek. Kita mau ibarat menurut Syekh Zakaria bahwa lafadz milki itu lebih utama, lebih bagus daripada menggunakan lafadz milkil mabek. Wa yahsulu al-fasqu lil aqdi fi muddatil khiyari binahwi fasahtu al-bai'ah nggih. Ya. Yahsulu al-fasqu Fasahtul bai'ah. Apa? Arafatu wastar. Wah, masyaallah. Buatku kafe pisah makan roti pingin. Jadi mulai berarti al-bai'ah ka rafa'tuhu. Wangel no. Makanya di rada. Wa yasul asfasulil aktif fi muddatil khiyari kana binahwi fasahtul bai'ah ka rafa'tuhu. Contohnya namanya ka rafa'tuhu. Kemudian fase atau penggagalan akad ini bisa dengan semisal lafadz ini saya bubarkan atau saya mengangkat hukum itu wastarja'tu al-babi dan ini saya kembalikan pada kamu, maka ini berarti adalah sehingga fase atau pembatalan dalam transaksi. Tabel ini sudah situ. Wal ijazatu fiha binahwi ajastu al-bai'a ka amdaituhu wa alzamtuhu. Kemudian kalau ingin ijazah atau terus berarti nggih ajastu ya wis gitu. Kunku wis utawa ya wis tetep iki kunku. Wa tasarrufu fiha qawatin wa itakin wa bai'in wa ijaratin wa tazwijin wa kifil mabi' min bai'in. Kemudian tasarruf di dalam mabik wa tasarrufu di dalam masa ikhtiar ini nanti seperti wati, memerdekakan, dijual, diijarahkan, dirabek nih, diwakafkan, itu miliknya mabik. Untuk mabek itu miliknya baik. Wal khiyaru lahu aw lahuma. Kemudian khiyarnya itu untuk keduanya. Wal khiyaru lahu, untuk khiyar dalam permasalahan ini miliknya penjual. Aw lahuma faskhun lil mabi li isyarihi bi adamil baqa'i alaihi. Kemudian untuk fasahnya ini boleh keduanya untuk
memfasakh untuk barang yang dijual itu, karena memang ini tidak adanya ketetapan. Wa sahadzalika minhu aidan lakin yajuzu wa tuhu ila ingkana al-khiyaru lahu. Kemudian dengan demikian maka tidak diperbolehkan mewati hamba itu kecuali ketika masih dalam masa khiyar yang dimiliki, atau khiyarnya memang dia memiliki masa khiyar. Wa min mustarin wa khiyaru lahu masyaallah iki ngatape neng niki barangi. Wa min mustarin wal khiyaru lahu ma ijazatun li syira' li syarifil baqa alaihi. Kemudian bagi mustari ini yang ada khiyar baginya atau keduanya yaitu meneruskan pembelian, karena memang ya aku lek pengen beli itu milik milik pembeli. Jadi penjual itu tidak boleh iki tukunan iki kudu mbok tuku, itu tidak boleh. Tapi kalau bae atau pembeli penjual itu berarti iki tak dol, kita sudah tak dol. Lek mustari iki aku sudah tuku. Tidak ada pemaksaan. Wa i'taqun nafidun minhu. Kemudian permasalahan memerdekakan ini nanti juga bisa lewat bisa nuzul atau sah bagi mustari. Ini karena al-khiyaru lahu, ketika memang masih dalam khiyar yang dimilikinya, au adina lahu al-bai' atau diizinkan oleh bai'. Wa ghairu nafidin in kana lil babi' lil mabi' wa mauqufun in kana lahu ma wa lam ya'dan lahu al-bai'. Kemudian tidak akan jadi ketika memang itu masih miliknya bai' atau dihentikan, khiyarnya dihentikan, wa lam ya'dan lahu al-bai' dan tidak ada izin dari bai'. Wawatuhu halalun ingkana al-khiyaru lahu. Kemudian mewati mabe itu halal ketika memang dia memiliki khiyar. Wa ila faharamun, ketika tidak maka haram. Wa qalul islami innahu halalun in udhina lahu al-bai' mabniun ala anna mujarradal idni fit tasarruf ijazatun. Halal bagi siapa? Halal bagi orang yang memiliki khiyar, yang khiyarnya belum dihapus. Padahal niku wau bagi pembeli bisa khiyar, bagi penjual juga bisa khiyar. Kula dadi bingungnya teng mriku. Engkang pundi? Iya, kaitanipun kalian barang niku wau. Kan bisa khiyar itu bisa terjadi bagi orang yang Pembeli atau membeli maupun yang penjual. Jangan kan ngoten. Tapi ketika itu tadi kaitannya dengan budak dan bisa diwati, kok ada kaitannya dengan khiyar, itu lo jadi bingung ya. Yes. Jual beli itu semuanya punya khiyar, Pak. Yang penting samannya sudah diberikan. Kalau samannya belum diberikan berarti dia tidak memiliki khiyar. Jadi khiyar itu bisa dari kedua pihak, bisa dari salah satu. Jadi namanya khiyar 3 hari budai tak tuku, misalnya angkat iki sing punya khiyar sapa? Lek kabeh khiyar mau dengi mau kok enggak iso tasarruf karena digunakno. Tapi lek sing khiyar kuwi mangkae iki salah satu si bae, sik tak pikir pirang dina. Kitoke aku gak usah mikir-mikir. Berarti yang punya khiyar adalah si bae. Utawa si bae wis gawa-gawanen, tapi sing utari sik tak pikir-pikir 3 dina. Nanti khiyarnya miliknya si mustari. Kaitanipun kalian Mati ketika tak? diwati itu tadi. Nggih, khiyar. Kalau yang mempunyai khiyar itu si bae, sik tak pikir-pikir 3 dina. Maka si bae boleh mewati mustari dah oleh. Tapi lek sampai diwati berarti tasarruf, berarti otomatis apa jenis dari si bae yang tasarruf bae karena khiyar bae, mereka itu dampaknya adalah palsu, rusak malah DE. Nah, sing milih mustari
sing di khiyar mustari bae enggak minta khiyar sing khiyar ke mustari tapi ki 3 dina. Kira 3 dina karo mustari kok dipati berarti dalam arti jaza terus wis deal ujung. Ini Kan khiyar kan boleh keduanya boleh milih. Oh, 3 dina keduanya. Itu salah satunya. jadi dengan diwatinya itu berarti menunjukkan bahwa sah terjadinya transaksi. Ya kalau itu dari khiyarnya mustari. Tapi kalau khiyar dari si baek kali pasku rusak. Tadi kan atal sorofu minal baek. Kok saya menggunakan baek, maka hasilnya adalah pasku. Ampun. Kemudian dawuhnya Imam Isnawi bahwa baginya mustari itu halal ketika mendapatkan izin dari penjual, ini dilandaskan pada alasan bahwa mujaradul izin atau izin dari pembeli dari penjual dalam pentasarufan itu ijazah. Jadi ya ini sudah menjadi ijazah, maka ini sudah sah. Wa huwa bahsun di Nawawi, dan ini juga menjadi pembahasan dari Imam Nawawi. Wal mangkulu khilafuhu, sedangkan nukilannya itu berbeda. Wal baqiyatu sahihatun in kana al khiyaru lahu au adina lahu al ba'i wa ila fala. Kemudian ketika konsekuensi berikutnya ini juga sah, yang lainnya wau nggih, dan yang lainnya itu syaratnya memang khiyar. Jadi yang menjadi barometer ini khiyar ini siapa yang memiliki, atau adanya izin dari penjual. Kalau tidak ya berarti tidak. Wa dhahiru anal wat'a inama yakunu fashon aw ijazatan in kana al mautu unsa la dzakaron wala khunsa. Fa in banat unusatuhu walau bi ikhbari ta'alluqul hukmi bi dzalikal wati. Kemudian wati itu ada kalanya fasakh, ada kalanya ijazah. Ini ketika memang yang mewati, ini orang yang al-mautu yang diwati berarti. Perempuan. Nah, yang diwati itu adalah perempuan, bukan laki-laki ataupun unsa, dua kelamin. Berarti nek sing laki-laki diperkosa oleh juragan lan wedok. Ya dalam artian urung sah, Mbak. Ora kok malah oleh, dalam artian urung sah. Enggak, nek lanang sing mati jenenge sing wedok. Juragan wedok. Juragan wedok merkosa. Senengan awakmu, Mbak. Penting kamu. Lah bakaran lho. Matu ayo mestinya wong sing diwe wong wedok. Lanange diwati kubul. Ora. Fa'in banat nusatahu walau ibari tak lupa. Kemudian lek khunsa ketika nanti dipastikan wanita, lek khunsa nggih, kalau dipastikan wanita dengan ibalnya maka ini ya hukumnya sama dengan yang tadi. Lek lanang berarti orang sah. Wa takbiri kita suruh ma'al tamsili lahu bima tikra amum mimma barobihi. Nek lah zakaran tidak memungkinkan. Ada karon ra nek zakariku maujud. Enggak. Maksudnya sing tuku jurak wong wedok ngono. Budake lanang. Ya sembarang bae sing tuku lanang, budak lanang ya ora oleh diwati malah, Mbak. Ya lanang. Ya aneh kuwi. Lah iki wedok berarti lanang sing tuku wedok. Kemudian Beda dengan sing dijak mati king juragan wedok. apa yo marla adum. Waya sulal fahu binal fasatu binbatin fasun wa minusani jasatun la ardun lil mabi ala bayin wa udina fihi bimitniyal falaysa fasun wa jasatan. Kemudian karena tadi mencontohkan beberapa contohnya ijazah dan fashu,
maktufun ala bai'in ala tasarruf. Kemudian pentasarufan itu yang tadi kan boleh tasaruf, ini nanti tidak memasukkan enggak nawak nih ya. Ini kebolehan tasaruf tadi itu tidak memasukkan menawarkan untuk barang yang dijual. Masa khiyar itu tidak boleh ditawarkan lagi mabeknya. Wa udzina fihi, dan juga tidak boleh ada izin untuk ditawarkan. Wa fi muddatil khiyar, dalam masa khiyar. Falaisa fashan wal ijazatan lil bai' li adam is'arihima minal bai' bi adamil baqa'i alaih wa minal mustari bil baqa'i alaihi lihtimali at-taraddud fil fasl wal ijazah. Kenapa kok tidak boleh ketika masih dalam proses khiyar? Karena ini memang ya ardun penawaran itu tidak menjadi keduanya orang itu nggih, kedua baik ataupun mustari itu tidak bisa memfase ataupun mengijazah, karena ini masih tawar menawar, bukan dalam masa khiyar gitu. Alasan ini wau mergo nek baik niku enggak duwe kuwasa, nek mustari ya enggak duwe daya. Ihtimaliha ataradud, karena ya mustari nanti, pembeli nanti masih dimungkinkan antara terus apa dibubarkan. Wa ta'bir bil ini lisumli al-inal mustari liyabi'a an nafsihi amum ta'bir bitawkil. Kemudian menurut Zakaria, takbir bil ini lisumli ini lafaz dengan wa udzina fihi itu lebih balik daripada menggunakan lafaz liyabi'a an nafsihi amum ta'bir bitawkil. Faslun fi khiyarin fil aibi wa ma yudkaru ma'hu li mustarin bi qaidin situ bi qali jahilin lumayan ikhyarun. Fasal berikutnya, subbab berikutnya yaitu membahas khiyar aib. Khiyar aib itu wa ma yudkaru ma'hu, dan beberapa perkara yang disebutkan bagi mustari dengan tambahan Dewi Zakaria jahilin, mustari pembeli yang tidak tahu. Itu dibolehkan khiyar bitagririn fi'liyin wa huwa haramun. Diperkenanan khiyar bagi mustari itu yang disebabkan adanya pengkelabuhan baik secara fi'li yang hukumnya ini haram. Litadlis wa doror kata sriyatin, kemudian juga terjadi pembelauran seperti tasriyah li hayawan, jadi ben itu metetek li hayawanin walau ghairu makulin, meskipun itu nanti hewannya tidak dimakul. Jadi cara adewe berarti iwak pitik di gelonggong. Digelonggong itu juga tidak boleh. Digelonggong. Daging gelonggongan. Gelonggongan atau gonggongan? Gelonggongan. Itu tidak boleh. Itu hukumnya haram gitu, hukumnya haram. Wa ya ayyutroka khalbuhu qasdan mudatan qab. Niki padahal niki ngono lho. Niki napa? Hanya tidak dipuh. Nek bahasane teng kitab itu sengaja enggak dipuh ben metetek niku wis termasuk tagrir. Manten niku termasuk pengkelabuan. Ketok montok. Apa meneh sengaja dirempon. Jauh kleru. Dirempon apa Gus? Bahasane jo kasar-kasar lho. Waya qasdan muddatan qabla bai'i li yuhima al-mustari kasrata labani wa asru fi tahrima khabar sahihani. Ini kenapa kok haram? Karena adanya hadis sahih la tusarru al-ibla wal qanama famani bita'aha badalika ibadan nahi wa bi khairin nadhiraini batahiyah lubaha inrodiha amsaka wa insaqatiha radaha wa sa'an min tamrin. Kemudian ketika
hadis niku nggih ngoten wau pokok lek enek tahrir ada pengkelabuan itu ada kebolehan untuk mengembalikan. Wa bisa bil mobil. Niku memang disengaja kalau umpamane sakit kawane akeh ndak sempat ngepuh kan yo beda lagi to. Itu kan memang ada kesengajaan to. Ya. Wong mboten kangkang kok. Ya nggih. Sing enggak boleh ku ayu troka kosdan. Nah iku. Karena memang tujuan untuk penipuan Ya. Tapi nu kan cocok. Kain masalah. Combor, Pak. Jadi combor, Glonggong. comborane untuk tujuan untuk penipuan enggak apa-apa. Patan kulino dicombor. Memang kulone combor. Nek kulino diglonggong. Nah, kalau digelomong ya ora apa-apa. Asae. Ya, cara kula Bang enggak pas itu kan dalam arti penipuan ya. Enggak gini-gini tak omong sik ta yi. Ngomong ra. Nganu kan apaan berarti bisa direspon niku. Mboten ngene. Oh guyon. Mboten ya serius tapi santai. Lah guyon mboten serius, guyon niku wau. Mboten kok serius niku guyon omongan. Cara kula ditambahi meneh sersan, serius tapi santai. Ini ulangan kula temen logo. Ngenten Mas Suro ngenten. Slogan nggih. Ketika itu diglonggong itu wis dari niat ndak bener. Lek penggemukan ada cara sendiri. Caranya itu kan berarti kan instan. Nah itu kan merugikan pada pihak calon pembeli atau siapapun dan merugikan sapi sendiri itu penyiksaan. Umumnya sapi itu dipakan sing apik ya dele ngapunten Gus. Ya sesuai dengan cara ini kaji manakib lah, sudah profesor baru sapi atau orang-orang yang tradisional. Enggak alami saja. Lah itu kan pemaksaan supaya terjadi penggemukan terus ngapusi. Mau sapi itu nguyuh terus entek kok. Contohnya, kalau biasa juga sapi papat setiap tahun, hampir setiap tahun kurban jamaah saya. Ini kalau caranya digelonggong, satu penyiksaan. Logika akal sehat saya tidak benar. Kedua, penipuan. Jajal itu sapi ditekek, nguyuh entek kuru Pak. Ngapunten, pun matur suwun. Ini digelonggong beberapa hari ngoten nggih. Wa kisah bin ibil wal ghanami ghairu ma bijami tadlis wa tusyarru biwazni tuzaku min syarul ma'i fil khawti jama'ahu. Kemudian juga meskipun teksnya itu ibil dan ghanam ini juga dikiaskan yang lainnya. Pitik ya mlebu Mbah masih ora enak hadise. Engko dikira ora enak hadise malah kalah lah repot iki. Mana dalilnya ini bahwa gelonggong ayam itu haram? Mana dalilnya? Tidak ada, Kanjeng Nabi tidak menyebutkan ayam. Berarti gelonggong ayam hukumnya boleh. Dalilnya. Karena tidak ada dalil yang melarang. Menjadi boleh. Alhamdulillah. Sajane kaya wong Solo ae sajane. Kalau lam yaksid atas riyah dinisyanin anahi fa fi subutil khiyari wajhani. Iki lho, Mbak. Lek memang tidak ada kesengajaan karena lupa atau sibuk, maka khiyar ini masih ada dua jalan, ada yang boleh, ada yang tidak. Warojo akhuduma al-man'u wa bihi wa jasama al-ghazali wa qawa sahur ya atumi tadlis wa asruma intal fati wal baghi subutul li khusri darar. Warjo al-ghazali wa qala innahu qadiyatun asykum. Lek derek fi sarhaini warawdah ahaduma al-man'u, ini tidak ada khiyar. Mergo yo wis lah patan yo gak sempet. Tapi menurut Imam Ghazali, Sakhawi Shaghir ini juga ikut tidak ada khiyar karena memang tidak ada tadris di sana. Tapi menurut Qadhi Husain dan Imam Bahawi ini khiyarnya tetap karena ini bisa merugikan pembeli. Dan menurut Imam Adroi ini adalah nasnya Imam Syafi'i. Itu dan Imam Syafi'i mengatakan ini tetap khiyar di sana meskipun tidak ada kesengajaan tasriyah. Wa tahmiru wajhin. Ini wa taswidu syahrin wa taj'iduhu. Kemudian yang haram lagi yaitu macai
Apa lek ngarani? Ngembang. Nyalon. Anu, vessel apa? Vessel. Apa jenenge? Apa vessel? Vessel up apa? Vessel. Di vessel Ben ketok putih. Nah, Meremak. niku bahasa desa. Ora ketok goleki bahasa sing ilmiah jangan. Jokowi bahasa 90-an wis. Aku sih pelecehan nih. Ah niku bahasa face. Oh, kula wis muni vessel up kono sik malah meremaki bahasa. Berpaksin. Ya, tapi maklum, Mbak. Maklum. Beliau kan zamannya zaman all. Zaman all. zamannya kaji itu pernah hormat jin. Terus akan mula Ini Pasang bener. bentuk apapun kok ada seperti terus disemir dan pokoknya permak lah wis. Aku manut bahasa lawas. Ini mana toh? Ya mungkin kalau muni face up sama gak paham, repot malah. Kita apa gitu Meloncat ngene. Pokoknya kalau ada yang seperti itu maka ini tidak boleh. Wa tajinuduhu adali ala kuatil badan bahwa mabi iltiwaun wang timbatun la mufalfalus. Juga haram lagi habsu ma'in konatif au ma'in rohan ursila ma'in kulin wima idal baik hobut Waca sing awal sing kedua yang dua. Boten. Anu ae apa ngeprank. Anu Gus. Yo. Ya Allah, ini bentuk-bentuk anu gitu, apa bentuk-bentuk tahrir, contoh-contoh tahrir lagi atau tadlis ini adalah habsumak, apa jenis? Mungkin nek emas ngono kan nek asli karo rada dicampuri kan apik dicampuri to. Kayak mas ya. Monggo dawuh iki. Iki pertanyaannya iki nyokot. Enggak, maksudnya ketika pasar minta emas murni kan malah Ora enak to. Perhiasan ora hati-hati to. enggak ada tinggi to. Iki asli, murni. Tapi kalau pengen wangsul mundur malih kaitannya kali ngandung basar sebelum kaitannya kali aib. Tapi ketika nanti dikaitkan mungkin juga bisa terjadi aib. Ngaten Gus. Kalau wau kan dipun paringi pemahaman kaitanipun kalian masalah napa niku kaitanipun kalian budak yang jiwati itu tadi. Nah, niki kula kembangaken yang jelas di masyarakat kan tidak terjadi yang namanya perbudakan. Yang ada adalah di mana kaitannya suatu keadaan seorang laki-laki akan menikahi seorang wanita. Ketika itu terjadi yang namanya sudah rembuk dan itu ternyata ada yang sifatnya waktu tunggu sebentar gitu. Tapi di masa waktu tunggu itu ternyata sudah diturokne. Bukan maksudnya Dihamili. tidak sampai dihamili. Maksudnya Diambung. sudah mau diajak keluar dan Ora oleh. yang sifatnya itu Malah wong menjadi- Jawa malah oleh turu kok. menjadi suatu pandangan yang tidak baik di masyarakat. Biar yang seperti itu apakah sudah bisa dijadikan suatu panduman bahwa itu berarti boleh oleh orang tuanya karena keluarnya itu juga atas izin orang tuanya. Ini ngomongnya khiar napa tadi? Enten Gus. Kok enek khiar bab nikah khiar napa diujan ini? Mboten. Maksudnya niku ada Ini masa konsultasi tunggu. agama, Gus. Ada masa tunggu. Nah, nggih, tapi masa tunggu itu tidak ada dalam bab nikah.